Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut untuk proses pembuatan meja dapur minimalis ya guys. Nah, ini cara begestingnya supaya kita lebih cepat dan lebih simpel ya guys. Nah, kita harus punya ide atau trik supaya kita gak kesulitan pas kita pasang begesting. Nah, oke, disimak terus videonya, jangan lupa di like, di share, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya guys. Mohon dukungannya ya guys. Nah, ini untuk tebalnya nanti cornya saya kasih 6 cm guys, 6 cm supaya besinya terpendam sempurna ya guys. Jadi kalau terlalu tipis takut nanti daknya meletus ya. Biasanya besi kalau terlalu tipis sama cor itu biasanya pasti meletus. Jadi saya sarankan kalau buat meja dapur harus sekitar 6 cm, itu menurut saya sudah paling tipis ya guys, tebalan 6 cm itu. Karena kesempurnaan cor itu besi itu terpendamnya itu 3 cm dari atas dan 3 cm dari bawah. Oke, disimak terus videonya sampai habis, semoga bermanfaat dan bisa membantu para sahabatku semua. Oke, disimak terus sampai habis, jangan skip. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, yang belum subscribe channel ini segera di subscribe guys, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys. Karena semua tutorial, mau dari pasang keramik, mau buat pintu, mau ngedak, atau mau segalanya ada di sini guys. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi saya wabarakatuh. wajibkan untuk subscribe channel ini dan semoga bermanfaat, karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat guys. Disimak terus guys videonya. Memperbaiki kamar. Nah, itu bosnya. Jangan lupa subscribe. Nah guys, untuk proses pemasangannya supaya lebih mudah ya, tadi kita kasih paku ya, kita kasih paku di ukuran 6 cm tadi guys. Jadi kita sendirian aja bisa guys, jadi tanpa ada yang megang, tinggal plak. Nah, untuk teknik saya seperti itu guys. Nah, dan supaya lebih kuat ya guys, kita paku sekitar jaraknya 20 cm guys, atau lebih rapat itu lebih bagus supaya menambah kekuatannya agar enggak membetar ya pas dicor. Nah, seperti itu. Nah, untuk ketebalannya saya sarankan harus di atas 6 cm ya, atau ini menurut saya paling tipis ini 6 cm guys kalau untuk meja dapur seperti ini. Dan jarak besinya untuk dari triplek ke besi ini saya sarankan 3 cm, jadi nanti besinya pas di tengah 3 cm ya guys. Oke, disimak terus videonya, jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya guys. Dan semoga bisa membantu para sahabatku semua. Nah, yang mau tanya-tanya soal pembangunan rumah atau pembuatan dapur atau pembuatan kamar mandi ya, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Nanti saya akan jawab semampu saya atau sebisa saya. Nah, ini besinya sudah saya ram, sudah saya tali semua, jadi tinggal pasang untuk begestingnya guys, begesting samping. Nah, ini harus timbang juga ya guys, harus timbang, karena nanti kalau nggak timbang untuk pemasangan keramik dindingnya biasanya kelihatan guys, seperti itu. Jadi harus benar-benar seimbang atau ketimbang guys. Nah, ini sengaja saya buat seperti ini ya modelnya, karena tempatnya mencukupi lah seperti ini.
Selanjutnya kita proses untuk mengecornya. Nah, untuk cornya saya sarankan campurannya 2 arko untuk pasirnya dan 1 arko setengah untuk koralnya. Nah, itu tergantung pasirnya juga guys. Kalau pasirnya kasar ukurannya seperti ini guys, jadi 2 arko pasir terus 1 arko setengah itu untuk koralnya, itu untuk pasir kasar. Kalau pasirnya pasir halus ya minimal 2, koralnya juga 2 arko ya guys, seperti itu. Nah, untuk semainya karena ini dark ya guys, jadi harus lebih bagus supaya lebih kuat ya guys. Jadi intinya kalau biasanya untuk cor ring rumah biasa itu saya pakai 1 sak semen, 2 arko pasir dan 2 arko koral. Nah, ini karena untuk dak dapur ya supaya kuat ya, saya kasih tambah ya semuanya, jadi enggak 1 sak saya tambahin supaya bagusnya gimana, karena pastinya juga pasti kasar juga pasti kuat guys. Jadi intinya kalau mau daknya kuat harus pakai pasir yang kasar seperti itu. Oke, disimak terus videonya, jangan lupa di like, di share, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalau di kampung itu memang seperti ini ya guys, nggak mungkin kalau kita buat rumah itu langsung jadi ya, mulai dari nol sampai selesai itu langsung finishing, itu nggak mungkin guys. Kalau di kampung itu jarang banget, jadi nunggu panen baru kita bisa nyicil untuk plaster seperti itu guys, nyicil untuk pasang keramik, nyicil untuk membuat dapur. Nah, itulah hidup di kampung guys, itu untuk di kampung. Beda lagi kalau orang kaya pasti nggak ditempatin kalau belum jadi. Kalau di kampung ya seperti ini guys, jadi nyicil lah, karena kita dapat uang nggak seberapa ya, jadi kita harus nyicil. Apalagi sekarang bahan-bahan untuk keramik, untuk besi, untuk semen sekarang mahal banget guys, mahal banget. Nah, untuk ini saya gaji saya sehari saja cuma dapat besi 12 mili 1 biji guys, bayangkan ya, kerja 1 hari dapat 1 biji besi 12 mili. Nah, inilah gaji tukang guys, murah ya, tapi mau gimana lagi guys, sudah profesi jadi dijalani aja. Oke, untuk proses Yang penting sehat lah, seperti itu. Koralnya yang banyak guys, agar Oke. kuat. Karena kalau koralnya Nah, banyak untuk prosesnya itu seperti bisa ini. lebih Dan jangan kuat lupa dan kasih lubang ya guys, untuk nanti untuk selang regulator jangan sampai lupa. sekali lagi yang bergabung silahkan di like, di share, komen, Oke, dan subscribe. Dan terima nyalakan kasih yang sudah menyimak dan mohon dukungannya. Jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe-nya guys, karena subscribe itu gratis ya guys. Kita lanjut untuk pengecoran, jadi kita harus tetap sabar ya guys, walaupun kita dapat gaji cuma buat beli besi satu batang aja guys, 1 biji itu guys, besi 12 1 biji sekarang kan hampir 100 berapa gitu guys, jadi mahal banget guys. Oke, sekali lagi yang baru bergabung silahkan di like, di share, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan disimak terus sampai habis. Nah, nanti untuk pemasangan keramik dinding atau granit semua nanti saya akan sharing. Nah, semoga bisa membantu para sahabat semua. Oke, simak terus sampai habis. Terima kasih.